Di live series yang akan insya Allah rutin diadakan oleh grup kita SCI United. Dan ini adalah live pertamanya karena SCI United belum punya akun TikTok sendiri, jadi untuk sementara akan diadakan di akun member-member dari SCI United secara bergantian. Nah, untuk tema malam hari ini itu adalah kita akan ngomongin mengenai lika-liku dari kehidupan setelah cedera syaraf tulang belakang. Ada problematikanya apa, kemudian makna hidup yang didapatkan juga apa. Nah, dan tempat saya persilakan. Makasih Kak Dinda, selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Selamat datang juga untuk teman-teman semuanya, untuk narasumber kita. Selamat datang di acara Bincang Santai kita kali ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terwujudnya acara Bincang Santai kali ini. Tak lupa saya ucapkan tentunya terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Lisa Nur Hasana, Mbak, kebiasaan saya pakai Mbak, kakak ya, Kak Hana Yulianingsih, ya, Kak Lanang dan Kak Nazer Nasution. Tema kita hari ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Kak Dinda adalah lika-liku cedera tulang belakang, problematika dan makna hidup. Lumpuh seumur hidup. Terus mesti gimana? Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Najma Primita, biasa dipanggil Kak Mita aja ya, dipanggil dengan Kak Mita. Saya akan bertindak sebagai moderator acara Bincang Santai kita. Baiklah teman-teman, untuk lebih mengenal apa itu spinal cord atau spinal cord injury, kita langsung aja bertanya dengan dokter kita, Dr. Lisa Nur Hasana. Sekali lagi terima kasih ya Bu Dokter atas waktu dan kesediaannya hadir di acara Bincang Santai kita ini. Baik Bu Dokter, pertanyaannya, Dokter bisa bantu jelaskan secara sederhana apa itu spinal cord injury dan mengapa bisa menyebabkan kelumpuhan. Lalu yang membedakan spinal cord injury dengan saraf kejepit, stroke dan patah tulang apa ya dok? Kan mereka itu juga yang saya sebutkan itu katanya juga bisa menyebabkan kelumpuhan, tapi apa yang menjadi pembedanya gitu loh dok? Terima kasih dokter, silakan. Ya, terima kasih, selamat malam Mbak Mita. Saya juga boleh dipanggil Kak loh. Kak Lisa aja. Oh gitu, oke kakak juga ya, baiklah. Iya. Kakak Lisa ya, jadi Kak Lisa ya kak. Ya gini Kak Mita. Jadi memang ini sering masih pertanyaan buat teman-teman ya, terutama untuk misalnya yang cederanya baru gitu ya. Jadi makanya talk show ini kita ngobrol-ngobrol ini kita adakan supaya bisa memberikan penjelasan buat teman-teman. Apa itu spinal cord? Jadi, spinal cord itu mungkin sudah tahu yaitu sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang itu apa? Jadi sumsum tulang belakang itu ibaratnya kabel besar ya yang meneruskan sinyal dari otak kita menuju organ-organ tangan, menuju kaki, menuju usus, menuju jantung gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata ada cedera di sumsum tulang, jadi artinya otak kita tuh mau kasih perintah ke bawah itu jadi nggak nyampe gitu ya. Jadi makanya bisa terjadi tadi kelumpuhan, mati rasa, bahkan tadi mungkin ada gangguan buang air kecil juga seperti itu. Jadi itulah spinal cord injury. Nah, spinal cord injury itu jadi yang terkena adalah kabel yang meneruskan sinyal perintah dari otak menuju organ, atau yang dari otak mau menyampaikan ke organ menyampaikan ke otak juga jadi nggak nyampe. Misalnya kita menyentuh benda panas, kita kena tajam, itu tuh jadi nggak bisa dirasakan gitu ya, karena nggak bisa sampai ke otak untuk dipersepsikan gitu. Nah, jadi gejalanya atau yang paling terlihat adalah kelumpuhan. Seperti itu ya, kelumpuhan, mati rasa ya. Nah, apa bedanya dengan saraf kejepit sama atau patah tulang gitu ya, atau stroke tadi ya? Nah, jadi kalau saraf kejepit itu
kenanya adalah jadi pada saat si kabel, jadi kalau sumsum tulang itu kan kabel besarnya. Nah, kalau saraf kejepit itu kabel-kabel kecilnya. Jadi kabel besar akan cabang-cabang menuju tangan, menuju kaki. Nah, kalau saraf kejepit itu kenanya di kabel kecilnya. Nah, jadi kalau misalnya orang juga bingung, sama-sama kenanya di ulo-ulo kalau orang Jawa bilang ya, di tulang belakang, sepanjang tulang belakang. Tapi kok dia jadi spinal cord, saya kok jadi cuma saraf kejepit gitu ya. Karena kabel besar itu sebetulnya cuma berjalan sampai sekitar torakal 1 dan 2 gitu. Torakal 12 dan L1. Jadi itu letaknya di paling ujung yang ada iga kita. Jadi sumsum tulang tuh cuma segitu. Jadi waktu bayi mungkin panjangnya sama, tapi setelah semakin dewasa, sumsum tulang nggak tambah panjang, tapi tulang bertambah panjang. Jadi makanya pasien-pasien yang cederanya terletak di torakal 12, L1 atau L10, T10 gitu ya, torakal 10, itu kenanya bisa di lumbal. Padahal kan tulangnya torakal, tapi kenapa levelnya lumbal gitu ya, karena saraf yang terkena di level itu, letak tulangnya di torakal. Jadi nanti ada perbedaan. Makanya kadang-kadang saya suka tanya, tahu nggak kena spinal cord-nya itu di level berapa? Dan kebanyakan teman-teman mungkin karena mungkin tidak periksa ke dokter rehab, biasanya yang paham tentang level injury itu dokter rehab, biasanya hanya tahunya level tulangnya gitu. Jadi kalau kenanya di level lumbal L4, L5 itu bukan spinal cord, itu saraf kejepit, karena kenanya hanya saraf-saraf perifer atau saraf-saraf kecil-kecil yang akan keluar menuju tangan dan kaki. Yang membedakannya apa? Yang membedakan adalah biasanya kalau saraf kecil itu tidak ada spastik. Biasanya dia lumpuhnya lemes gitu ya. Jadi kalau terus jadi kakinya cepat kecil biasanya kalau yang tidak ada spastiknya. Nah, kalau spinal cord biasanya ada spastisitas, kekakuan. Biasanya ototnya juga jadi nggak cepat kecil, walaupun lama-lama jadi kecil karena tidak dipakai ya. Tapi biasanya karena ada tonus atau ada spastik yang mempertahankan massa otot itu yang akhirnya membuat jadi tidak lebih cepat kecil gitu. Nah, kalau stroke itu kenanya sama, kena saraf juga bentuknya lumpuh, tapi yang terkena adalah saraf di otaknya. Nah, kalau otak kita dibagi dua, kanan dan kiri gitu ya, separuh-separuh. Jadi kalau kenanya di separuh kanan, maka dia akan berseberangan. Yang kena adalah lumpuh sebelah kiri gitu. Jadi kenanya separuh badan. Nah, kalau spinal cord biasanya tergantung letaknya. Kalau kena servikal jadi atas bawah. Tapi kalau kenanya di torakal jadi bawah saja gitu, atau paraplegia yang disebut. Seperti itu, Mbak Mita. Oke, waduh, banyak banget nih, lumayan nih. Juga banyak tahu jadinya ya. Jadi selama ini memang kan benar ya Kak Dinda ya, teman-teman ya, banyak teman-teman kita, bahkan saya sendiri gitu ya, juga baru paham nih, benar-benar paham gitu. Pantasan dokter juga waktu itu dokter saya menyampaikan seperti itu. Jadi agak oke, letak cedera dan letak tulang pada saat dilakukan kita terjadi operasi itu beda ya. Iya, makanya waktu itu disampaikan sama dokter saya, kamu letak cederanya di sini gitu. Kok beda? Sedangkan saya dioperasi di torakal 8 gitu ya. Terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi nih dok nih ya. Secara garis besar, penyebab spinal cord injury apa ya dok? Dan bagaimana orang dinyatakan tetraplegi atau paraplegi, serta komplit atau incomplete itu klasifikasinya bagaimana dok? Nah ya, jadi kalau zaman dulu pertama pasien spinal cord injury itu memang untuk pasien yang trauma. Trauma itu bukan trauma psikis ya, tapi trauma fisik. Trauma itu biasanya kecelakaan gitu. Atau cedera misalnya akibat kena benturan gitu ya, sehingga area tersebut rusak. Nah, tapi sekarang makin berkembang karena ternyata tata rasanya juga dan klinisnya berupa gitu ya, karena yang terkena adalah spinal cord juga. Jadi sekarang dibedakan Mbak Mita, Mas Nana, Mbak Lulu, Mbak Azel. Jadi sekarang ada spinal cord injury trauma dan non trauma. Jadi untuk trauma itu untuk yang misalnya karena cedera atau benturan atau kecelakaan gitu ya, itu yang trauma. Kalau yang non trauma biasanya kerusakan akibat bisa infeksi seperti TBC yang menyerang tulang belakang, atau transfer mielitis, atau autoimun,
atau keganasan kayak tumor yang menekan di saraf tersebut atau kanker gitu. Nah, jadi jadi sama-sama disebut spinal cord injury, tapi nanti bedanya trauma dan non trauma. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin masih bingung, saya bukan STI karena apa gitu ya. Tapi kalau misalnya penyebabnya adalah terkenanya adalah sumsum tulang belakang atau spinal cord, maka kita bisa sebut juga sebagai STI. Gitu. Nah, klasifikasinya gimana? Ada tetraplegi, ada paraplegi ya, itu jadi tergantung sama letak plesinya. Jadi yang ngurusin untuk tangan, saraf tangan itu adalah servikal. Area servikal itu area leher. Ya dari C5 sampai T1 sampai torakal 1. Kemudian untuk punggung itu dari T1 torakal 1 sampai torakal 12. Nah, untuk kaki itu dari L1 sampai S1. Ya jadi dari lumbal sampai sakral 1. Nah, jadi kalau kenanya di area servikal, biasanya yang kena pasti sarafnya putus dari sini ke bawah pun jadi nggak dapat sinyal ya. Nah, makanya dibilang tetra karena yang kena tangan dan kaki gitu. Tapi kalau misalnya kenanya ternyata di daerah lumbal gitu ya, nah itu biasanya kenanya di bawah saja, dibilang paraplegi. Tapi buat teman-teman yang misalnya terkenanya misalnya cukup tinggi di torakal 4 levelnya ya, bukan tulangnya ya, torakal 4 atau ini, jadi terkena area trangnya atau punggungnya itu juga otomatis buat duduk juga jadi susah. Jadi untuk bertahan duduk tegak itu juga mungkin agak susah, jadi harus pakai brace atau harus hindar seperti itu. Nah, itu untuk level. Nanti ada lagi namanya complete sama incomplete, tergantung dari level cedera. Kalau cederanya komplit itu artinya itu betul-betul kehilangan 3 fungsi sarafnya. Saraf itu bawa 3, jadi sinyal itu bawa tiga message ya, bawa 3 pesan. Pesan motorik untuk kekuatan, pesan sensorik untuk rasa ya, rasa panas, dingin. Terus kalau dielus-elus ada rasanya, yaitu sensori. Kemudian sama otonom. Otonom itu untuk fungsi organ dalam kayak kelenjar keringat, fungsi kencing, fungsi BAB, denyut jantung ya, terus punya fungsi organ dalam. Nah, kalau komplit itu 3-tiganya sama gitu. Jadi lumpuh iya, nggak punya indera perasa iya, ada gangguan kencing juga, gangguan BAB juga, itu komplit. Tapi kalau incomplete biasanya masih ada yang terasa gitu, entah itu sisa motoriknya walaupun sempurna masih ada rasanya, bisa disentuh masih terasa dong, walaupun mungkin sama yang normal gitu ya, atau masih bisa ngerasain kebelet walaupun nggak bisa kontrol misalnya itu jadi incomplete. Jadi masih ada sebagian sinyal yang lewat walaupun nggak sempurna, itu bedanya. Jadi makanya kita bilang bedanya apa, tetraplegi apa paraplegi, levelnya berapa, komplit atau tidak komplit, seperti itu. Fungsinya untuk apa sih dokter tahu, supaya tahu kira-kira kemampuan yang masih bisa dioptimalkan itu apa. Gitu. Oh, gitu. Oke, Dok. Oke. Aduh, benar-benar bagus banget nih. Terus nih, Dok nih ya. Yang apa? Fungsi, nanya terus nih, banyak pengen tahu soalnya juga. Buat teman-teman juga nih pasti banyak banget yang tidak mengerti ya, walaupun sudah mengalami cedera berpuluh tahun bahkan, Dok. Tidak mengerti keadaan ini banyak loh teman-teman gini ya. Jadi ini bagus banget nih ya, kita dengerin dokter nih biar benar-benar mengenal sebetulnya apa sih yang terjadi sama kita nih gitu ya. Berarti itu ya Dok kan ada kelumpuhan atau akibat yang tidak terlihat ya Dok ya, yang mengganggu fungsi daripada organ kita ya. Fungsinya tadi BAB atau BAK misalnya gitu ya, atau saluran cerna bahkan ya Dok ya. Itu berarti terganggu saraf otonom ya Dok ya. Terus ya itu di bagian mana misalnya Dok, yang atau gangguan yang seperti apa aja sih Dok, bisa nggak dibantu nih Dok, diberi penjelasan sama kita nih kira-kira yang nggak kelihatan tuh yang ada gangguan di bagian mana aja nih Dok ya, yang mengalami spinal cord injury ini nih, yang umumnya kita alami nih Dok. Ya, jadi banyak banget ya hal lain yang bisa terjadi. Jadi yang masalahnya bukan cuma lumpuh ya, teman-teman juga pasti merasakan ya. Jadi ada yang mungkin nyeri hebat seperti itu. Itu sebetulnya karena gangguannya incomplete. Jadi karena akhirnya semua sinyal dari bawah nggak bisa naik ke atas,
akhirnya yang merespon adalah apa namanya sisa-sisa yang ada di spinal cord-nya itu ya, jadinya diresponnya berlebihan. Jadi otak itu kan sebetulnya untuk merespon memberikan aku harus pukul kencang berarti aku tenaganya kuat nih gitu ya, atau aku harus elus-elus berarti tenagaku pelan nih gitu ya. Kalau karena dari otak itu terputus kontrolnya, makanya pada saat ada ancaman atau ada sentuhan atau rasa nyeri itu akhirnya keluar semua gitu. Jadi semua ilmunya keluar tanpa ada yang kontrol harus berapa sih takarannya gitu ya. Jadinya makanya seringkali yang muncul adalah nyeri yang luar biasa. Itu namanya neuropathic pain. Itu memang susah untuk ditangani karena memang itu dari saraf dari pusat nggak bisa buat kontrol seperti itu. Nah kemudian ada lagi mungkin fungsi buang air kecil ya. Jadi yang disebut buang air kecil bisa normal atau BAB atau buang air besar bisa normal adalah satu bisa merasakan, dua bisa menahan begitu ya. Aku pengen kencing nih, tapi aku belum ketemu toilet gitu. Aku harus tahan dulu sampai ketemu toilet baru akhirnya, oh ini udah ketemu toilet nih baru akhirnya putusin, ya kencing sekarang gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi bisa merasakan, bisa menahan ya, kemudian bisa mengeluarkan sampai tuntas gitu. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang ngerasa saya bisa kok kencing gitu ya, tapi ternyata keluar sendiri. Dia nggak bisa, misalnya lagi kencing dan terus bisa tiba-tiba menyetop gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi pipis terus tiba-tiba ada yang ketok-ketok duluan, kita kan kaget tuh, terus tiba-tiba kita hentikan kencing kita dulu kan, itu harusnya bisa. Artinya kontrolnya harus bisa seperti itu yang disebut normal. Nah jadi kalau misalnya teman-teman bisa merasa bisa kencing terus tiba-tiba keluar sendiri gitu ya, tapi nggak bisa nyetop, berarti fungsinya belum 100% artinya gitu. Jadi kadang-kadang itu yang masih harus diinikan. Kenapa? Karena masalah BAB, BAK ini tuh rentan sekali untuk jadi infeksi. Mungkin teman-teman juga udah banyak ya yang punya pengalaman untuk ISK atau infeksi saluran kencing seperti itu ya. Kemudian juga tekanan darah tuh diatur juga sama jantung. Fungsi jantung tuh di mana? Di C4 ya, di C1. Jadi di sisa darah servikal sampai torakal awal itu fungsi jantung, fungsi organ-organ dalam ngatur banget gitu ya. Untuk pernafasan juga otot-otot dada itu kan juga berperan sekali ya. Jadi kadang-kadang ada gangguan misalnya mudah jadi sesak, mudah atau disebut misalnya kalau misalnya di atas T6 gitu kita bilang ada yang namanya autonomic dysrefleksia ya. Itu nanti mungkin kita cerita waktu lagi, namanya cukup panjang ya. Jadi itu adalah fungsi di mana saraf dari bawah itu nggak direspon dengan benar gitu. Akhirnya karena terus-terusan ada, akhirnya malah jadi mengancam jiwa gitu. Nah akhirnya tekanan darahnya jadi tinggi, naik seperti itu. Jadi ada namanya autonomi, mungkin nanti di tema berikutnya nih kita ya. Nah itu sih, jadi banyak sih Mbak. Banyak juga ya dok ya ternyata ya. Terus kalau kayak tekanan darahnya setelah jadi SCI suka drop gitu juga termasuk kan sih dok? Itu gangguan fungsi tadi itu? Iya. Dengan keadaan termasuk ya dok? Masuk. Jadi misalnya gini kan ada sesuatu yang misalnya bikin kita sebetulnya jadi deg-degan sebetulnya, itu kan nadinya naik nih. Nah akhirnya kan dikirim ke otak, harusnya kan sedikit turun ya. Nah tapi pada saat sudah turun ternyata tidak direspon lagi kalau ini sudah turun loh gitu ya. Akhirnya jadi miskomunikasi gitu. Jadi dia drop banget ya harusnya, terus atau kebalikannya dia ngedrop banget harusnya miskomunikasi, dinaikin gitu ya. Ada miskomunikasi di situ ya. Akhirnya tadi aku bilang jadi gangguan otonom tadi. Entah itu jadi kalau hipotensi jadi hipotensi banget, kalau hipertensi tiba-tiba jadi hipertensi banget. Nah, jadi tapi nggak usah khawatir, sebetulnya kalau kita belajar, kita mempelajari itu ada tanda-tandanya sih. Jadi misalnya kalau kita nggak bisa ngerasain nyeri, tapi dengan kok nadiku cepet ya, itu bisa jadi itu suatu sinyal kalau ada ancaman, sebetulnya ada nyeri di bawah yang kita nggak terasa gitu. Nah jadi nanti kita bisa pelajari. Berarti bagus juga ya kalau kita nih yang mengalami kayak gini, selain bisa membaca sinyal tubuh, mungkin punya alat
ya dok ya, untuk mengetahui juga denyut kita ya kan ya, untuk mengetahui denyut nadi kita ya nggak, untuk kita tuh lebih tahu gitu, lebih aware gitu loh, ada apa sih gitu dengan diri kita ya kan ya, soalnya kadang-kadang ya karena kita udah nggak ngerasa nih di bagian bawah gitu misalnya kan, ada something wrong gitu ya, terus tahu-taunya serba ngaco gitu dok ya. Jadi kalau misalnya ada alat-alat kesehatan di rumah itu yang sederhana aja gitu kali ya dok ya, untuk tensi itu, untuk denyut jantung itu sangat disarankan ya dok ya, berarti ya dok ya. Oke. Iya. Terakhir nih dok, buat dokter lagi nih dulu, untuk kita pemahaman dulu nih, pemahaman dasarnya nih, apa sih spinal cord injury itu, cedera tulang belakang itu apa sih? Sebagai langkah awal dari rehabilitasi, apa hal yang paling penting untuk dilakukan? Ya, jadi ada namanya pada pasca awal cedera itu ada namanya fase akut ya. Itu kita sepakati dari beberapa jurnal memang dikatakan bisa sampai kurang lebih sekitar 10 minggu ya. Seminggu kurang lebih sekitar 3 bulan. Jadi itu masa di mana spinal cord itu lagi cedera, lagi bengkak. Jadi kalau misalnya dia lagi bengkak, kita harapkan pada saat di awal-awal bengkak pasti semuanya shutdown. Jadi ya lumpuh, ya nggak berasa, yang BAB nggak bisa gitu ya. Tapi kalau terus abis itu nanti semua dokter kan akan berusaha tuh untuk mengurangi perambahannya atau menstabilkannya. Kalau misalnya itu karena tulangnya yang mendorong misalnya, itu akhirnya kita stabilisasi supaya dorongannya tuh nggak bikin jadi fatal seperti itu, nggak tambah berat. Jadi makanya stabilisasi itu jadi penting. Jadi misalnya, tapi kalau misalnya memang ternyata daerah situ yang sudah terkadung terdorong itu juga sudah terlanjur rusak, setidaknya dengan stabilisasi itu membuat pada saat dia bergerak itu nggak merusak area atas-atasnya seperti itu. Jadi kadang-kadang teman dok saya sudah operasi gitu, kok tetap gak bisa jalan gitu ya. Ya kadang-kadang mungkin ya yang kita selamatkan bukan area bawahnya tapi area atasnya masih sehat. Mungkin kaki-kakinya sudah tidak bisa bergerak, tapi setidaknya duduknya masih bisa tegak nih gitu. Karena torakal atasnya masih bisa diselamatkan. Fungsi organ-organ yang juga disarafi oleh saraf-saraf torakal itu juga jadi masih bagus ya. Fungsi liver, fungsi ginjal itu juga disarafi oleh tulang belakang semua gitu. Yang walaupun tadi nggak kelihatan gitu. Nah jadi yang stabilisasi itu satu memang diusahakan bisa menyelamatkan yang masih bisa rusak, atau kita menyelamatkan area atasnya gitu. Sambil nunggu tadi di dalam waktu 10 minggu itu biasanya peradangannya berkurang, artinya saraf yang tadi terjepit atau kabelnya tadi yang akhirnya lagi rusak itu pulih pelan-pelan. Nah biasanya kalau pulih itu di 10 minggu itu cepet banget kelihatannya. Yang awalnya nggak bisa gerak jadi bisa gerak gitu. Jadi biasanya kita tunggu 10 minggu seperti itu. Jadi kalau misalnya setelah itu kok nggak ada penambahan, nah biasanya mungkin bukan berarti terus dokter bukan Tuhan ya, bukan berarti terus berarti nggak sembuh, bisa aja, tapi prosesnya tapi tidak akan secepat di 10 minggu pertama. Nah tapi jadi golden period ya dok ya. Betul, jadi golden periodnya itu di 10 minggu pertama. Jadi tetap kita rangsang supaya ada perbaikan, tetapi mungkin ya kalau misalnya ternyata tidak perbaikan, tapi yang kita kejar berarti adalah kemandirian dulu nanti teman-teman. Jadi seperti yang sudah teman-teman ini yang hadir di sini ya, seperti itu Mbak Rita. Makasih dokter, baik dokter, terima kasih penjelasannya ini tentang pemahaman dasar nih apa sih spinal cord injury nih dokter ya, makasih banyak. Sekarang saya beralih nih ke teman-teman di sini, narasumber yang lain nih dokter ya. Permisi dulu dokter. Saya mau tanya teman-teman di sini nih, sama teman-teman kita nih di sini kan ada Kak Hana, ada Kak Nazel, ada Kak Lanang. Nah, bisa nggak cerita nih untuk Mbak Hana dulu deh, awal terjadinya tuh kenapa? Terus hal yang paling berat yang mesti dihadapi waktu pertama kali terkena cedera ini apa? Mbak Hana dulu mungkin. Oke, halo, pasti udah pada kenal. Aku seorang tetraplegia sejak 2016.
Jadi yang mengalami kelumpuhan itu dari tangan sampai kaki karena yang terjadi di cervical 3456 di topnya. Dia memang benar-benar mengalami kelumpuhan total. Dan yang paling berat, ya berat banget karena lumpuh total, benar-benar tangan, kaki, terus lehernya pakai apa itu penyangga, jadi kayak mayat hidup, nggak bisa ngapa-ngapain kalau bukan orang lain yang ngurus, nggak bisa. Jadi yang paling berat itu yang tadinya aktif tiba-tiba harus jadi mayat hidup, terus di negeri orang lagi, aduh itu berat banget. Tapi alhamdulillah karena aku selalu bertemu dengan orang-orang baik, jadi itu support system yang cukup kuat juga sih untuk melaluinya hingga sekarang. Ya itu aja. Jadi itu dari Mbak Hana ya. Sekarang dari Kak Lanang. Kebiasaan Mbak Hana lagi. Kak Hana, astaga. Mohon maaf, kebiasaan ini manggilnya Mbak soalnya. Untuk Kak Lanang nih, bisa cerita awal cederanya bagaimana, kenapa, terus juga hal yang paling berat pada saat awal mengalami cedera ini apa nih Kak Lanang? Karena salam kenal sebelumnya sama saya Lanang. Saya karena kecelakaan sepeda motor dan ya yang paling berat itu dulunya sebelumnya bisa apa-apa sendiri, apalagi masih remaja ya 17 tahun. Terus tiba-tiba jadi nggak bisa apa-apa ya itu yang paling nggak bisa dipusing, paling berat gitu. Jadi masalahnya di psikologis paling berat karena di usia ya Mas. Kak, sorry, aduh kebiasaan ini. Ya kakak ya, jadi paling berat itu karena usia juga waktu itu ya. Jadi itu pengaruh banget ya, karena kalau buat Kak Lanang itu terberatnya karena di usia juga, lagi usia mungkin masih muda ya, cukup belia ya, tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat drastis gitu ya dalam kehidupan, itu yang menjadi hal yang paling berat untuk Kak Lanang ya waktu itu ya berarti ya. Ya dari yang sebelumnya masih muda, masih sekolah waktu itu masih SMA, tiba-tiba langsung di rumah terus kan, jadi kayak hampir gila gitu. Waduh, untungnya nggak gila ya. Kalau nggak kita nggak bisa ngobrol di sini ya. Kita nggak bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Lanang ya, asik. Kalau gini kan jadinya kan bisa ngobrol asik nih, ya kan? Makasih Kak Lanang. Ya. Kak Nazel. Gimana Kak Nazel bisa terjadi sekarang kelumpuhannya, cederanya seperti ini? Terus juga bagaimana titik terberatnya di kejadian itu, masalah yang paling berat untuk Kak Nazel ini apa? Oke. Halo semua, namaku Najel. Oke. Halo semua, namaku Najel Nasution, aku dari Medan, Sumatera Utara. Sebenarnya aku tuh kelumpuhanku tuh masih fluktuatif dulu, Kak. Jadi Najel tuh pada tahun 2021 Najel lumpuh, kemudian sehat lagi, lumpuh, sehat lagi. Jadi Najel tuh di non-traumatic case autoimun. Jadi pada saat itu Najel terdiagnosa transformalitis multiple sclerosis. Kemudian tahun 2023 Najel overreaction, timpang tindih, Najel terdiagnosa lupus lagi karena udah menyerang organ-organ dalam lah. Jadi waktu dari 2020 sampai 2023 itu Najel masih bisa jalan, Kak. Terus waktu Najel relapse kambuh pada tahun 2023, Najel nggak bisa jalan lagi karena di situ Najel udah parah lah, udah autoimun Najel tuh udah over ya, begitulah. Sampai sekarang Najel belum bisa mandiri, masih butuh caregiver ya. Ya itulah cerita singkatnya. Makasih Kak Najel, makasih ya. Sekarang nih kembali nih saya mau bertanya, balik lagi kita rolling sama Mbak Hana, Kakak Hana. Aduh, dengan Kakak Hana, titik balik atau hal apa dalam hidup yang membuat Kak Hana bisa bangkit kembali dan move on?
Terus bagaimana proses rehabilitasi dan proses adaptasi yang dijalani sama Kak Hana? Oh, titiknya ya. Titik baliknya aku karena aku udah kehabisan duit sih kayaknya. Nggak ada tabungan ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, sudah nggak ada harap apa ya, maksudnya tubuh udah lumpuh, duit nggak ada, calonnya menghilang, terus pokoknya semuanya hancur lebur. Terus harapannya cuma satu ya, bergantung sama Tuhan, jalanin hidup aja lah, ngalir aja terus ngalir. Terus ya udah, karena waktu itu kan sudah benar titik yang nggak punya apa-apa lagi, mau nggak mau kita harus memaksimalkan ya, kayak tanganku yang lumpuh harus aku coba untuk melatihnya terus, yang untuk menggerakkannya. Dulu kan aku juga awal-awal ya, itu aku buat kerajinan, itu hanya untuk melatih tanganku, jadi aku buat craft dari daur ulang sampah. Itu salah satu untuk itu namanya melatih biar jariku tuh kuat gitu. Terus setelah 3 tahun aku ada informasi rehabilitasi di Jogja, ya aku daripada di rumah jadi beban keluarga, cari pengalaman lah di Jogja, rehabilitasi di sana selama 1,5 tahun. Terus ketemu suami, menikah, terus sekarang jadi berumah tangga aja sejak itu. Jadi titik baliknya Mbak Hana yang mana nih? Ketemu pasangan langsung bisa move on? Aku udah gak ada duit itu sama sekali, udah kayak tahu sendiri kan kalau kita sudah. Emang keadaan ya Mbak Hana, berarti lebih kepada keadaannya ya kan? Gak mau berlama-lama terpuruk ya Mbak Hana ya? Karena kan kasihan ya, udah nggak ada duit, aku jadi beban keluarga. Kalau aku nggak bangkit, yang paling direpotkan itu keluargaku. Dan aku nggak bisa ngerepotin selalu itu. Orang udah miskin direpotin, kasihan kan. Beritanya betul-betul. Kemudian aku kan bangkit ya. Minimal kalau aku nggak bisa bantu mereka, aku harus meringankan beban mereka. Itu pikiranku seperti itu aja. Makanya aku bangkit untuk minimal mandiri. Jadi aku berusaha sekuat mungkin untuk mandiri. Itu makanya pokoknya aku pengennya mandiri aja. Itu. Jadi titik baliknya Mbak Hana itu ekonomi dan memaksakan diri untuk harus bisa move on ya kan ya. Terus juga langkah-langkah rehabilitasi dan adaptasinya Mbak Hana tadi pertama awalnya dengan melakukan crafting ya kan, kerajinan tadi ya. Terus juga Mbak Hana juga ada melakukan, Kak Hana ada masuk ke ini ya, panti rehab tadi ya. Gitu ya Mbak Hana ya, Kak Hana ya. Iya benar. Gitu singkatnya. Oke. Terus untuk Kakak Lanang nih, Kak Lanang, titik baliknya bisa bangkit dan move on. Terus proses rehabilitasi dan adaptasi yang dijalani Kak Lanang seperti apa nih Kak Lanang? Coba cerita dulu sama kita Kak. Dulu cuma karena bosen ya, kayak mayat hidup gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus habis itu iseng cari browsing di handphone gitu, tempat rehabilitasi, ketemu di Jogja, di Yakum. Terus saya coba hubungi dan ya saya rehab di sana 2 bulan. 2 bulan udah pulang itu udah pecicilan sendiri. Gitu. Syukur ya, jadi dari rasa bosan, dari rasa jenuh, ya dari rasa sampai ke ubun-ubun. Ya, semua dibantu gitu kan. Nggak bisa begini nih gitu ya Kak ya? Ya, kayak Nggak gitu. bisa gitu. Oke, terus lalu langsung Kak Lanang memutuskan mencari tahu dulu tentunya ya. Ya. Apa nih untuk bisa mengalami perbaikan nih dalam kehidupan saya yang sekarang ini nih, yang baru ini gitu ya Kak Lanang ya. Betul ya, terus rehab tadi ya. Ya, terus memutuskan untuk rehabilitasi di Yakum. Ya awalnya khawatir karena harus sendirian kan. Ini biasanya semua dibantu, tapi ini kok tiba-tiba harus sendirian. Tapi ya cuma jadi kekhawatiran aja, tapi kan bisa ngejalaninya. Akhirnya ternyata yang sebelumnya nanti gimana ya itu
ternyata ya nggak gimana-gimana, bisa aja. Ya. Ternyata ketakutannya hanya menjadi ketakutan sendiri ya Kak ya. Ternyata semuanya bisa dijalani dengan baik ya Kak ya. Betul. Terima kasih Kak Lanang Ya. pencerahannya ya. Jadi daripada kita nggak ngapa-ngapain, bosen ya Kak Lanang ya. Yuk Ya. kita berdamai dengan keadaan baru, kita keluar nih deh. Kalau kita nggak ngapa-ngapain kan bosen banget ya. Terusnya Kak Lanang mencari apa nih yang harus saya lakukan gitu ya. Mencari arti hidup yang baru ya Kak Lanang. Betul. Agar bisa kembali aktif biar nggak bosen lagi ya Kak. Ya. Oke, makasih Kak Lanang. Nah sekarang Kak Nazel nih Kak Nazel, titik baliknya dalam hidup Kak Nazel sekarang bisa bangkit nih Kak, bangkit, terus juga bisa move on nih Kak. Terus langkah-langkah adaptasi dan rehabilitasi yang sudah Kakak lakukan apa aja nih? Kalau dibilang titik balik, mungkin aja belum ya Kak, belum sepenuhnya pure untuk self acceptance karena waktu itu Najel rehab medik 3 tahun. Najel push tuh latihan terus push, angkat beban lah, latihan diri lah. Terus tiba-tiba Najel drop, jadi autoimun Najel tuh bangkit lagi, makin banyak autoimun Najel. Jadi makin nyerang organ-organ dalam lah. Jadi waktu tahun 2023 itu paling parah Najel sampai Najel dilarikan ke Padang, bolak-balik Padang, Medan, pokoknya bolak-balik orang tua Najel tuh. Jadi sesudah Najel kemo Najel 6 kali, memang pada saat Najel kemo pertama tuh Najel masih bisa gerak kaki. Kemo pertama Najel bisa gerak kaki, masih adalah sedikit harapan kan. Terus pas udah kemo kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, udahlah Najel, udah stop. Memang gak ada pengaruh kemo lagi di badan kamu, kata dokter Najel kayak gitu. Itulah Najel pun udah coba nerima, jadi sampai sekarang pun walaupun orang banyak bilang Najel autoimun itu kan wajib berobat, wajib ini. Tapi ketika Najel merasa self acceptance, penerimaan diri, autoimun Najel tuh nggak over karena kayak manapun penyakit Najel itu tetap ada. Jadi one day suatu saat lagi mungkin bisa dia makin parah. Tapi ketika Najel mencoba untuk menerima penyakit Najel nih dengan cari kegiatan mungkin yang lebih positif, kayak autoimun itu Najel nggak bangkit. Itu sih sebenarnya. Ya terus satu juga kalau menurut Najel ya, Najel tuh kan kalau gabung di grup-grup autoimun ya. Jadi ketika Najel baca grup, jadi aku dilarikan ke rumah sakit nih, aku ke IGD ini aku, jadi ke trigger Najel tuh. Jadi berarti autoimun itu aku bertambah kayak mana nih? Apa aku makin nyeri, jadi itu jadi copy paste Najel ke trigger gitu Najel. Jadi kayak mana ya hidup aku nih tetap let it be, just going on, tetap maju. Aku nggak mau ke trigger, intimidate sama something yang membuat oppress ke diri aku sendiri gitu loh Kak. Jadi itu sih saran dari Najel. Kalau tergantung depend on yourself gitu Kak. Kalau misalnya menurut kamu memang kamu gabung ke grup yang memang nge-trigger kamu makin autoimun kamu bertambah, ini nggak usah lah. Kayak berjalan aja lah. Kayak let it flow gitu loh Kak. Itu sih dari Najel. Jadi kalau untuk kasus Kak Najel ya, paling penting banget adalah self acceptance tadi ya. Jadi lebih agar nggak flare ya untuk autoimunnya, jadi nggak flare ya. Karena kalau autoimun tuh dia makin nge-flare, dia makin bertambah autoimunnya. Kayak temen Najel udah RA, IBD, MS, NMO. Karena Najel tuh kemarin pada tahun 2022 tuh Najel udah lumpuh buta lagi. Kayak mana coba? Udah Najel lumpuh, terus Najel buta 3 bulan, terus Najel hampir kritis lah di situ kan, pakai NGT, pakai semuanya. Terus insya Allah lama adalah recovery-nya sedikit membaikkan. Di situ lah Najel mulai, udahlah aku udah capek berobat, udah kemo, udah ini, udahlah coba menerima diri lah. Ketika Najel mencoba menerima diri, penyakit yang ada di tubuh Najel ini nggak bertambah. Itu sih saran dari Najel. Terus jangan masuk grup-grup yang buat kamu nge-trigger. Oke, iya benar. Jadi sebetulnya seperti masukan ke banyak orang ya.
kita nggak bisa mengontrol apa mulut orang-orang, kita nggak bisa nutup mulut banyak orang, tapi kita bisa menutup dua telinga kita. Ya kan, bisa sensor diri sendiri ya untuk kasus Kak Najel ya. Jadi lebih kepada bisa untuk move on-nya, bangkitnya dengan self acceptance dan penerimaan diri, dan juga kontrol emosi ya Kak Najel ya, berarti ya kontrol emosi yang dengan mengontrol emosi dengan baik ya kan. Iya, terima kasih Kak Najel. Nih lagi pertanyaan sama teman-teman lagi nih, yuk buat Kak Najel dulu deh. Tantangan paling besar apa yang dihadapi dalam melakukan aktivitas keseharian, serta bagaimana cara mengatasinya Kak? Kalau sebenarnya Kak Najel tuh masih ada caregiver, Najel belum bisa mandiri. Jadi itu sih tantangan yang terbesarnya ketika kita harus menunggu seseorang untuk misal nih kayak kita mau mandi, kita menunggu seseorang untuk membersihkan kita gitu. Nah itu sih tantangan yang paling besar, jadi challenge to yourself gitu. Kayak perbanyak sabar ya, itu perbanyak sabar. Misalkan kita nggak bisa ngumpul orang untuk selalu non-stop 24 jam sama kita. Misalnya dia kan harus ke kamar mandi, harus ini, harus A, B, C, D. Jadi kayak udahlah sabar, mungkin ini kita secara agama lah ya Kak, mungkin Najel nih jadi bidadari surganya Allah nanti, jadi Najel tuh harus sabar, apapun itu harus sabar karena ketika Najel emosi, nanti orang tua Najel makin kasihan mereka, apalagi orang tua Najel sudah tua, jadi kayak udah Najel udah lumpuh, janganlah buat mereka stres lagi kayak gitu. Mungkin banyak ya ICI juga yang udah bisa mandiri, tapi kalau Najel prefer belum bisa mandiri karena memang penyakit Najel memang udah case yang udah parah. Masih banyak, kalau kemandirian fisik masih banyak yang memang belum Najel. Tapi berarti di sini kuncinya adalah tadi yang paling saya dapat juga dari Najel, kesabaran ya. Untuk yang belum bisa mandiri, kesabaran ini benar-benar harus dilatih ya Najel ya Kak Najel ya. Oke, sekarang untuk Kak Hana. Kak Hana masih di sini. Tantangan paling besar dalam aktivitas sehari-hari dan cara mengatasinya gimana Kak Hana? Sharing dong. Tantangan terbesar ya. Ini karena aku kan masih kurang itu ya, adaptif juga sih, kurang juga. Jadi tantangannya ya harus berusaha sebisa mungkin dan menyiasati apa yang ya dilakukan. Mungkin udah terbiasa ya, karena kan di rumah cuma aku sama anakku. Jadi ya benar-benar harus dari siasat bagaimana caranya bisa menghandle semua. Tapi kalau udah mentok ya minta tolong orang lah, minta tolong saudara ataupun mama. Jadi semuanya bisa dihandle lah. Saat ini oke. Masih bisa disiasati, kalau ada hal yang nggak bisa, masih ada siasat yang lain. Kalau cari cara kalau aku mah. Jadi tantangannya Mbak Hana, Kak Hana ini lebih kepada juga bagaimana benar-benar adaptif dengan lingkungan juga ya Kak Hana ya. Karena dan kan cara aku tinggal adaptasinya juga demikian ya. Jadi dengan cara adaptif dengan lingkungan, memaksimalkan segala cara yang masih bisa dimaksimalkan ya Kak Hana. Ya betul. Iya, oke, makasih Kak Hana. Kak Lanang, coba tantangan paling besar dalam melakukan aktivitas sehari-hari buat Kak Lanang apa nih? Terus juga gimana cara Kak Lanang mengatasi? Kalau di rumah mungkin udah nggak terasa ya, karena sudah kebiasaan kan, jadi kebiasaan rutinitas yang di jadi ya mungkin tantangannya kalau pas lagi di luar rumah, misal lagi bepergian sendirian, terus ada yang nggak sesuai sama yang kita butuhkan atau nggak akses, tempat-tempat yang nggak akses kayak gitu, sampai bikin jatuh dari kursi roda. Nah kayak gitu yang paling tantangan yang paling berat ya kayak gitu. Lain-lain ya saya biasanya coba jalanin dulu, kalau nggak bisa ya kayak Mbak Hana tadi, minta tolong. Jadi masalah terbesar buat tantangan terbesar buat Kak Lanang nih aksesibilitas ya Kak Lanang ya.
Ya, betul. Aksesibilitas ya, sarana penunjang bagi pengguna kursi roda ya Kak Lanang ya, terutama di area publik ya, di publik area ya Kak Lanang ya. Iya. Cara mengatasinya jadinya bagaimana tuh biasanya Kak Lanang? Bantuan aja, langsung minta bantuan aja atau berusaha dulu bagaimana nih dia dapat caranya sendiri gitu? Misalnya jatuh dari kursi roda. Kalau ada yang bantu ya minta bantuan daripada ngabisin tenaga. Kalau jatuhnya sendirian dan nggak ada orang di sekitar ya mau nggak mau harus berusaha sendiri. Tetap ya kita berusaha sendiri dulu ya semaksimal mungkin. Nah gitulah caranya, kita berusaha benar-benar memaksimalkan aja deh dulu apa yang kita bisa ya Kak Lanang, begitu ya Kak Lanang ya. Betul ya. Oke. Nah tuh Kak Lanang, setelah melalui proses ini bagaimana Kak Lanang memaknai hidup yang sekarang? Terus juga menurut Kak Lanang nih, yang perlu dipahami masyarakat tentang penyandang spinal cord injury itu apa? Setelah melalui semua proses ini, bagaimana memaknai hidupnya? Ya jadi gimana ya maksudnya? Jadi lebih sabar lah intinya. Jadi lebih sabar. Oke. Terus apa yang perlu dipahami masyarakat nih tentang penyandang? Yang perlu dipahami mungkin kadang orang masih nganggap kita itu sakit apa gitu. Nah ya nggak sakit sebenarnya kan, karena emang udah sembuh kan, cuman keadaan kita jalannya harus pakai kursi roda. Bedanya di situ aja, tapi kan kita nggak sakit ya sehat semuanya. Oke, thank you Kak Lana. Terus kalau Mbak Hana nih, maknanya memaknai hidup ini setelah terjadi ini sekarang ini, maknanya itu apa nih bagi Kak Hana? Terus juga apa yang perlu dipahami masyarakat menurut sudut pandang Mbak Hana mengenai spinal cord injury ini Mbak Hana? Kalau cara aku memaknai hidup, ya aku menjalani hidup sesuai apa yang Tuhan atur untuk diriku. Aku menerima segala takdir yang ya seperti ini, dan aku berharap semoga hidupku ada manfaat ke depannya, ada kebermanfaatan, entah itu waktuku ataupun pengalamanku, semoga aku bisa sharing gitu loh, minimal itu. Terus untuk masyarakat luas ya, aku ya sama lah kayak Mas Mang. Ini bukan sakit karena kondisinya aku udah 10 tahun ya. Jadi emang nggak lucu aja kalau ditanyain sakit apa Mbak gitu kan. Karena ini bukan sakit, ini udah menjadi kondisi. Jadi kondisinya aku ya seperti ini, kondisi baruku. Terus stigma apa ya, kalau orang yang misalnya wanita lumpuh itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, cuman diam. Nah itu kayaknya kita masih bisa kok diberi kesempatan untuk bisa lebih hak, meskipun itu ya lewat kayak gini sosial media gitu. Itu aja. Untuk sementara itu aja. Oke, thank you Kak Hana. Kak Najel, boleh dong masukan dan sharingnya nih buat teman-teman yang baru mengalami kelumpuhan dan sedang berjuang menerima kondisi ini, bagaimana menurut Kak Najel nih? Harus bagaimana Kak? Sebenarnya kalau Najel tuh belum ada capability untuk berbicara tentang itu, karena terkadang Najel juga masih labil lah ya, masih unstable, masih kayak kondisinya masih labil lah. Tapi karena kalau ini kita bicara spesifiknya, walaupun TSC di bagian traumatiknya, kalau kamu makin stres, makin ini autoimun kamu bisa bertambah makin parah. Karena makin parah tuh kalau udah autoimunnya ada makin banyak tuh, udah sedikitlah kemungkinan masih bisa berlangsung. Karena teman-teman Najel juga udah banyak yang lewat, bahkan dia sudah menjalani pengobatan yang panjang, bahkan dia lebih hebat pengobatannya daripada pengobatan Najel. Jadi kayak semakin dia menolak penyakit dia semakin denial. Ya cobalah menerima diri sendiri, apapun yang terjadi, let it flow. Kayak kita tuh masih banyak loh teman-teman pejuang disabilitas juga. Ya sifat dari Najel tuh. Oke, makasih Kak Najel. Kak Hana,
Masukkan sharingnya buat teman-teman yang baru mengalami SCI dan sedang berjuang. Kak Hana atau Kak Lana? Ini saya dulu atau Kak Hana dulu? Udah nggak apa-apa Kak Lanang, yang dibeserin sama Kak Dinda Kak Lanang. Ya udah Kak Lanang deh. Masukkan sharingnya buat teman-teman yang baru mengalami SCI terus berjuang nih. Kayak di toko online itu loh, welcome kayak gitu. Karena kalau udah SCI kan orang gue gitu kan. Kayak kemarin waktu kita gladiresik itu ada yang nanya sembuh ya sembuh, benar kata Bu kesembuhan berapa? Kak Mita Kak Lanang, Kak Mita Kak Lanang. Ya Kak, maaf. Terus ya yang penting denialnya itu jangan terlalu lama karena ngabisin waktu. Ya cepet-cepet aja on, mumpung masih golden period tadi yang disampaikan oleh Bu Dr. Lisa 10 minggu pertama, ya langsung latihan habis-habisan daripada buang-buang waktu malah jadi menyesal setelahnya nanti. Jadi yang pertama ya welcome dulu. Welcome ya. Pokoknya acceptance, sekali lagi penerimaan diri ya akan keadaan. Jangan lama-lama. Ya. Iya nih, terakhir nih untuk teman-teman nih, untuk semuanya nih. Harapan teman-teman terhadap fasilitas dan perhatian publik bagi orang dengan cedera tulang belakang di Indonesia apa aja nih harapannya? Ini harapan untuk ini saya yang ditanya. Perhatian fasilitas dan perhatian publik. Oh. Ya semoga aja lebih inklusif karena banyak teman-teman di luar sana yang berjuang keras menyuarakan inklusif di sosmed, langsung ke pemerintah daerah kayak gitu ya, semoga bisa fasilitas umum ya, fasilitas publik untuk pengguna kursi roda. Inklusi ya jadinya Kak Lanang ya, pentingnya inklusi Kak Lanang untuk lebih diperhatikan ya. Kayaknya sama nih semuanya, Kak Hana, Kak Nazel, semua Kak Dinda ya, kita kayak sepakat inklusi ya, memang ya perlu diperhatikan ya. Terus nih ya, untuk Dr. Lisa nih ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Dokter, Ibu Dokter kita, Bu Dokter Lisa, boleh nih satu pertanyaan lagi ya. Bagaimana lingkungan sekitar, yaitu keluarga, teman, lingkungan tempat kerja, bisa mendukung penyandang SCI agar tetap produktif dan mandiri? Atau support system yang bagaimanakah yang ideal itu menurut Ibu Dokter? Iya, tadi mungkin namanya sedikit tadi tentang kalau dari sisi rehabilitasi namanya sembuh itu ada dua, sembuh dari diagnosis medisnya atau sembuh secara fungsional gitu. Tadi seperti Mas Anang bilang kita nih udah nggak sakit betul. Jadi kalau spinal cord-nya sendiri sudah baik-baik, sudah tidak ada proses penyakitnya, tapi ada gejala sisanya gitu ya. Jadi yang harus disembuhkan lagi adalah secara fungsionalnya. Jadi yang dikejar nanti kalau dari sisi rehabilitasi adalah sembuh itu satu, bisa kembali aktivitas dan partisipasinya. Aktivitas mandiri untuk makan, mandi ya di sekitar rumah ya, atau partisipasinya dalam peran sebagai di pekerjaan, di sekolah, di lingkungan, mungkin jadi Pak RT, Pak RW gitu ya. Nah, jadi apakah bisa kembali sembuh itu atau sembuh sebagian, hanya aktivitas saja, mungkin partisipasinya belum, atau aktivitas dibantu sebagian, atau total dependent. Nah, itu semua tergantung dari nanti gejala sisanya yang akhirnya menetap seperti itu. Jadi itu tujuan dari rehabilitasi itu. Jadi tadi ya kalau misalnya untuk Mbak Nazel sendiri mungkin dari penyakitnya mungkin tidak bisa disembuhkan 100%, tapi tidaknya bisa ditahan gitu ya, bisa dijaga supaya nggak flare. Ya tadi betul sih caranya dengan menjaga tetap waras kalau zaman sekarang ya. Jadi mental health-nya gitu ya, supaya tidak terlalu khawatir, akhirnya menurunkan sistem imun kita sendiri gitu.
Kemudian kalau dari rehab saya sendiri kalau untuk pasien-pasien biasanya dan keluarga tentunya bukannya nggak boleh disayang gitu ya. Jadi nggak boleh diladenin terus, tapi ya tadi karena kita kejarnya adalah sembuh secara fungsional, pasien itu harus bisa mandiri gitu. Jadi kalau misalnya ibarat kata walaupun mungkin jalanannya terputus, ini masih ada jalan pintas lain walaupun mungkin jalannya ibaratnya masih babat alas kalau orang Jawa bilang ya, lewat jalan setapak yang mau nggak mau kita harus pelajarin lagi nih, pasti susah pasti lama gitu, tapi dengan sisa yang ada ini gimana caranya ya akhirnya tadi kalau yang teman-teman yang incomplete atau yang komplit tapi mungkin masih ada bagian yang masih bisa dioptimalkan, akhirnya mungkin tadi ada yang bilang bisa jalan tapi mungkin cara jalannya nggak normal, betul. Jadi secara klasifikasi tadi selain tetraplegi dan paraplegi, sekalian saya mau nambahin ya Mbak Kamita, ada namanya Asia Scale. Asia Scale tuh dibagi lagi jadi Asia, ACE A, B, C, D, E. Kalau A itu sudah betul-betul komplit lumpuhnya, baik 3 hal itu sudah diserang. B masih ada rasanya, untuk sensori atau rasa itu masih ada muncul, tapi motorik sudah tidak. Otonom mungkin masih bisa juga. Nah kalau C sudah ada motorik tapi masih sebagian kecil ya, tapi sensori sudah lebih terang. D sudah ada motorik dan sensorinya walaupun masih di bawah 50% kekuatannya. E itu sembuh total walaupun ada riwayatnya gitu ya. Jadi ada saya kebetulan punya residen rehabilitasi, kebetulan dosen juga, saya punya residen rehabilitasi yang beliau pernah menderita spinal cord injury, ASD, beliau bisa jalan walaupun mungkin untuk loncat lari beliau berjalan, kalau saya lihat ya karena kebetulan levelnya bawah L5 S1. Jadi kalau kita periksa betul-betul itu kekuatan otot betisnya sama bokongnya itu sangat lemah, tapi beliau tuh berjalan dengan kekuatan otot depannya ya. Jadi itu saya bilang, jadi sisanya apa dengan kita mencoba akhirnya kita jadi bisa ya. Jadi SCI itu bukan akhir segalanya tapi awal dari adaptasi menuju kehidupan yang baru ya teman-teman. Jadi tetap semangat gitu ya. Jadi kalau ada tadi mungkin titik baliknya tadi ya, dari yang nggak punya uang, terus bosen gitu ya. Tapi ternyata ya memang harus ada titik balik ya. Kadang-kadang saya sendiri kalau misalnya ketemu pasien-pasien yang masih baru, yang masih berharap targetnya saya bisa jalan dokter gitu ya. Kadang-kadang juga jadi agak sulit ya, karena belum acceptance tadi ya, belum ada self acceptance-nya. Jadi saya juga banyak belajar dari teman-teman gimana caranya saya menyampaikan ini ke pasien-pasien yang masih baru. Mungkin nanti saya diajarin juga ya. Kita sharing dok. Oke, Kak Dinda, mungkin saya di sini ada kendala dengan kacamata saya sama malamnya. Jadi saya kalau baca-baca yang typing agak-agak susah Kak Dinda. Mungkin Kak Dinda bisa bantu ini. Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin sama narasumber kita nih, sama teman-teman yang di sini atau sama dokter yang dari typing-typing. Bisa Kak Dinda bantu nggak nih? Bacakan coba pertanyaan yang bisa dipilihkan sama Kak Dinda, Kak. Terima kasih Kak Dinda sebelumnya ya. Oke, nanti yang bertanya cuman saya bacakan aja atau naik? Boleh dinaikkan, terserah Kak Dinda sih. Boleh. Oke, aduh pertanyaan di atas banget. Bentar. Kalau misalnya ada yang mungkin terlewat, bisa japri saya boleh, saya sangat-sangat welcome kok. Mau WA boleh, mau lewat TikTok juga. Waduh. Saya follow ini ya. Kakak dokter kita top deh. Wajib follow dokter Lisa, Mama Najma ini wajib follow karena dia proteinnya banyak banget ini, kontennya. Nazul juga oke. Mas Lanang kalau kalian punya high life-nya kehidupannya tinggi, nah itu ikut Kak Lanang. Kalau aku mah gak bisa aja. Tapi wajib follow kalau Lisa. Kalau motivasi ya juga itu Kak Hana itu bagus itu ya. Oke Kak Dinda silakan ditarik-tarik yang mau tadi bertanya-tanya mungkin Kak Dinda.
Tadi aku coba tarik karena pertanyaan yang di awal tadi aku catat itu ada Lia ya, Lia Saraya masih di sini nggak kira-kira? Kalau nggak di sini aku minta Sari untuk request ya, main. Sari Ditarik ya. aja ya, kalau nggak ditarik. Ada nggak? Belum di ini, nggak direspon. Oke. Sari. Iya, untuk ini mata saya kendala ini malam-malam ini soalnya. Kadang ketahuan umur, padahal udah pakai kacamata. Iya, jadi agak-agak kok begini. Izin follow ini dari oke. Aku bacakan aja ya. Iya, silakan. Oke. Tadi Untuk Lia siapa? tanya, kenapa banyak orang lumpuh yang mengalami ISK? Jadi mungkin Dokter Lisa bisa membantu menjawab. Ya, ya terima kasih. Jadi memang ISK itu, nah apa ya, sering ya dialami teman-teman ya. Tadi proses yang tidak sempurna dari proses pembuangan air kencing, gitu ya. Yang tadi saya bilang kadang-kadang merasanya sudah normal bisa kencing, tapi ternyata belum sempurna yang akhirnya menyebabkan sisa timbunan air kencing di dalam kandung kencing. Jadi air kencing itu mengandung bakteri kan sebetulnya. Nah, jadi kalau misalnya itu tidak dibuang, kemudian tersisa numpuk lagi, akhirnya bakterinya jadi banyak. Ya. Nah, itulah membuat jadi demam biasanya, kemudian mungkin jadi rasa tidak nyaman, atau mungkin apa biasanya gejala teman-teman dari untuk ISK ya, atau kadang-kadang kalau demam-demam terus akhirnya periksa tes kencing ternyata nitritnya tinggi atau bakterinya tinggi gitu ya. Jadi bisa jadi satu mungkin dari kurang minum sehingga wash out-nya di dalam atau proses pembersihan di dalam ini juga kurang. Kadang-kadang saya tahu teman-teman malas kencing karena takut bolak-balik BAK-nya ya, proses BAK-nya yang merepotkan gitu. Kemudian kalau teman-teman yang pakai, sering juga untuk teman-teman yang pakai kateter tanam atau indwelling catheter atau DC gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang masih sudah tahu ada yang pakai ICP atau yang berkala, tapi itu yang sekarang paling disarankan. Tapi ada juga yang masih mungkin tidak bisa pakai berkala, jadi harus pakai indwelling catheter. Nah kalau kita lihat sebetulnya kateter itu kan kalau lihat pada saat ujung kateternya itu lubangnya di atas sini ya, sementara balonnya itu di bawah gitu. Nah jadi pada saat air kencing itu keluar, yang keluar itu adalah yang di atas, hanya sebatas yang ada lubangnya saja gitu. Nah yang di bawah yang ada balonnya itu ada yang menggenang. Nah itulah yang jadi tempat kuman, dia di situ terus gitu. Jadi akhirnya membuat peradangan, akhirnya kumannya banyak, membuat peradangan di saluran keluarnya. Kita untuk masuk keluar saluran kencing itu sendiri. Jadi makanya kalau misalnya pakai indwelling catheter harus wajib sering diganti minimal 7 hari. Kemudian sebelum dikeluarkan betul ditarik pelan-pelan supaya yang menggenang itu juga bisa ke bawah. Kadang-kadang cuma kalau di atas terus cepat-cepat diambil, jadi akhirnya tetap masih ada yang menggenang gitu. Jadi itu yang mungkin membuat yang suka terlewat ya. Kadang-kadang saya sudah bersih kok, kan ICP saya tetap ini, tapi kadang-kadang mungkin cara nariknya terlalu buru-buru gitu sehingga yang tersisa di bawahnya itu jadi masih ada endapan sisa seperti itu. Mbak Mita, Nadinda. Terima kasih Kak Dokter Lisa. Kak Dokter Lisa minta injury time lagi terus ya, masih nambah ini Kak Lisa bisa kan ya, masih bisa ya Kak Lisa ya. Ini untuk paling tidak 3 pertanyaan lagi Kak Lisa ya, kalau ada dari teman-teman yang di bawah ini. Silakan Kak Dinda, tadi mau dinaikin itu tadi siapa itu katanya Mas Herman tadi coba dinaikin itu Dwi Wardana ya. Ya. Aku invite tapi nggak direspon juga, katanya nggak usah naik aja. Oke, aku bacain pertanyaannya aja ya. Dokter Lisa, saya kena di C6, C7, tapi untuk tangan tuh masih aman. Gimana penjelasannya? Ya, berarti kenanya incomplete. Ya, walaupun kenanya di C6, C7 mungkin kenanya hanya di rasanya saja, kekuatannya mungkin masih oke. Atau tadi sebetulnya ada spinal cord juga ada yang kenanya itu kalau kenanya trauma atau kenanya apa, kadang-kadang ada yang seperti tumor itu dia kenanya hanya di daerah dalam saja, jadi kakinya normal bisa gerak, tangannya betul-betul lumpuh karena yang terkena hanya area tangan saja, itu juga ada ya. Jadi
banyak variasi. Normalnya nih normal bagaimana? Jadi apakah motornya tadi kan kenanya kan 3, mungkin yang paling terselamatkan itu sensori, motorik, sama otonom. Nah, jadi yang disebut normal tadi mungkin harus dilihat apakah ketiganya normal atau bagaimana. Ada pertanyaan lagi Kak Dinda nih, kali mungkin yang di bawah aja ya. Ini yang pertanyaan mengatasi, mengurangi dari keluarga Pak Adi nih ya. Bagaimana cara mengatasi dan mengurangi spastik, Dok? Ada carakah? Gitu ya. Ya, spastik itu sebetulnya kalau buat teman-teman seperti pengganti indera perasa ya. Jadi, kalau saya bilang itu jadi penggantinya respon kita. Jadi spastik bisa bertambah kalau ada noxus stimuli. Noxus itu apa? Rasa yang membuat nyeri. Jadi kadang-kadang mungkin kakinya digigit semut kan tidak terasa. Tapi tiba-tiba kok kita jadi tensinya naik gitu ya, atau spastik itu jadi kencang banget gitu ya. Jadi pada saat ada muncul spastik tinggi, pastikan tidak ada hal-hal yang membuat jadi nyeri gitu ya. Kalau yang pakai kateter, jangan-jangan kateternya ke puntir gitu, itu juga bisa jadi akhirnya kan ketarik tuh di dalam karena nggak bisa terasa, tapi sebetulnya itu bikin nyeri gitu. Jadi kadang-kadang spastik bertambah adalah suatu respon nyeri dari teman-teman. Jadi pastikan dulu apakah memang di bawah itu aman gitu. Jangan-jangan kalau misalnya kan kalau harus sering-sering diangkat ya supaya tidak ada luka tekan gitu ya. Jangan-jangan ditekan terlalu lama, akhirnya rasanya panas, lecet, akhirnya jadi spastik gitu. Jadi pastikan dulu apakah ada penyebab nyeri yang akhirnya direspon sebagai spastik yang meningkat. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa memakai obat-obatan gitu ya, obat-obatan yang mengurangi spastisitas kayak lioresal, tizanidin gitu ya. Atau yang paling bisa ditahan lagi adalah pada saat tidur atau posisi duduk itu harus stretching karena posisi otot yang memendek untuk membuat spastiknya jadi lebih hebat seperti itu. Jadi rajin stretching, rajin diregangkan ototnya, dibantu gerakan mungkin ya. Iya, jadi kadang-kadang kalau misalnya nggak punya orang buat ini, mungkin kalau ada rezeki bisa beli alat namanya TENS gitu ya di toko-toko ini banyak, online banyak gitu ya. Dan ada beberapa teman juga yang sudah pernah tanya saya, Dok, kalau pakai TENS sih boleh nggak? Boleh, tapi pastikan jangan terlalu keras. Yang penting rasakan, dilihat aja ototnya sudah bergetar atau enggak gitu ya. Jadi jangan sampai karena ada listriknya ya, takutnya nanti ada jadi luka bakar listrik juga bisa. Jadi dengan ototnya kita rajin kontraksikan, akhirnya ototnya kan mudah lelah tuh, jadi mengurangi spastiknya gitu kurang lebih. Ada lagi Kak Dinda dari Kak Dinda. Kita terkait latihan aja ya, kan ini spesialisnya dokter Lisa nih. Kan tadi ada yang bertanya kalau cederanya tuh di sekitar T3 sampai T6 itu kan duduknya nggak seimbang ya. Itu apa bisa seimbang lagi? Kalaupun misalkan nggak bisa, itu latihannya apa kira-kira untuk memperkuat ya core muscle atau core balance-nya? Ya, jadi kalau misalnya tadi kalau dalam waktu 10 minggu kita masih bisa harapkan ada proses perbaikan gitu ya. Itu masih bisa kita latih dengan cara gimana ya? Kita mungkin awal-awal bersandar, terus kita maju sebentar tanpa sandaran, hitung 10 hitungan. Kalau 10 hitungan udah capek, turunin jadi 8 capek, 5 hitungan gitu ya. Yang penting dia bisa bertahan, kemudian taruh lagi. Kemudian nanti hitung 10 hitungan, naik lagi. Pokoknya diulangin 3-5 set. Itu untuk mengaktifkan, supaya mengajarkan untuk mengaktifkan. Jadi biasanya saya kalau latihan perlunya apa, lakukan gitu. Jadi kalau mau latihan makan, belajar makan gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar latihan stretching, tapi kalau kita nggak pernah ajarin makan, ya otak juga nggak akan nyampe, nggak akan tahu kalau kita lagi belajar makan. Sama kalau misalnya perlunya untuk latihan ketahanan atau stabilitas saat duduk, dia dilatih saat duduk. Misalnya dia kalau misalnya sudah ada kursi rodanya, dilatih di kursi rodanya seperti itu. Jadi dengan penggunaan korset TLSO itu, kalau misalnya ternyata
sudah tidak atas 10 minggu ternyata kemampuannya nggak nambah gitu ya, misalnya perlu lebih lama, saya bisa sih dok bertahan tapi paling cuma sekian menit gitu ya. Tapi kalau misalnya saya butuh di jalan panjang, boleh dibantu sama korset. Nah tapi tadi ya korset itu bantu tapi juga memanjakan gitu ya. Jadi jangan sampai ya kalau misalnya masih muda-muda sih saya pasti kejar, ayo latih gitu ya, karena semakin bagus tadi ya yang tersisa itu otomatis bisa backup teman-temannya, terlatih untuk nge-backup teman-temannya. Tapi kalau sudah misalnya usianya sudah di atas 35, 40 gitu ya, nggak apa-apa lah pakai korset gitu. Tapi kalau teman-teman masih muda, saya sarankan tetap latihan. Korset boleh untuk membantu kalau misalnya jaraknya panjang atau yang cukup lama. Udah 3 pertanyaan ya Kak Dinda kayaknya ini ya, kasihan juga ini dokternya udah harus waktunya istirahat ini. Kita paksa di sini untuk terus menjawab pertanyaan di sini. Mungkin kita sudahi Kak Dinda. Gimana Kak Dinda? Sebentar tadi Kak Herman ada satu lupa aku disuruh apa? Komen lagi bisa nggak? Oke, ya kata-kata penutup dari para tamu. Oke. Dokter Lisa dulu. Sekalian. Ya. Pesan-pesannya berarti pesan-pesannya. Bergabung cukup lama dengan teman-teman di SCI United membuat saya belajar banyak hal ya, hal-hal yang saya pikir saya hanya tahu teorinya, tapi ternyata perjuangan teman-teman untuk mencapai kemandirian itu luar biasa ya. Yang penting teman-teman yang tadi saya bilang ini adalah awal adaptasi kehidupan yang baru, jangan menyerah. Dengan rehabilitasi itu mungkin memang tidak menyembuhkan secara penyakitnya, tapi menyembuhkan secara fungsionalnya gitu. Dengan dukungan yang tepat, kita semua harus tetap mandiri dan produktif. Semangat, jaya gitu ya. Oke deh, terima kasih kakak dokter kita, Kak Dokter Lisa. Buat yang lainnya nih, kalimat penutupnya nih katanya nih, yuk pesan-pesannya untuk teman-teman yang lainnya. Aku dulu ya. Ya, kalau yang masih baru, kalau kalian memang inginnya pulih, ya kalian harus berusaha maksimal latihan maksimal mungkin kalau masih baru. Jadi digodong kegerakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau sudah melewati 3 tahun dan tidak ada progres, ya udah mungkin memang tidak dengan keadaan dan belajar menyesuaikan diri. Itu aja, tetap semangat juga nggak apa-apa. Pokoknya selalu ambil hal yang baik dalam hidup ini. Gitu aja. Oke. Kak Lanang, ada pesan-pesannya nih buat teman-teman sebagai penutup juga sebelum kita tutup nih. Seperti pesan-pesannya Kak Dinda itu kemarin ya, tetap putus asa, jangan semangat. Loh kok yo? sorry, enggak, bercanda. Ya tetap semangat, jangan putus asa. Kan kayak gini cuman kita kan sama, maksudnya masih bisa menjalani seperti orang lain kebanyakan, cuman kita pakai kursi roda aja. Namanya apa sih? Disability ya, kalau difabel itu. Ya. Nah, kayak gitu. Oke deh. Kak Nazel, ada pesan-pesan buat teman-teman? Apa ya? Kalau selagi masih ada otak, masih bisa tangan, masih bisa cari duit, menurut Najwa tuh. Walaupun kita lumpuh kayak Najwa kan hidup 1 tahun loh Najwa Kak. Kalau masih ada otak, masih ada tangan, masih bisa cari duit. Selagi zaman sekarang itu zaman digital, jadi insya Allah masih bisa lah, walaupun mandiri secara finansial lah, secara ininya. Walaupun Najwa nggak bisa mandiri Kak, sama sekali, jujur nggak bisa mandiri, dan Najwa masih butuh caregiver, tapi masih ada otak, masih ada tangan 1, insya Allah. Masih berupaya ya, duta popok kita.
Semangat terus di Popok kita. Oke, terima kasih ya ini semuanya kepada kakak dokter Lista. Akhirnya kakak dokter kepada kakak dokter setelah panjang sekali kepada Kak Hana, Kak Lanang, Kak Nazel. Terima kasih waktunya ya. Terima kasih sudah sharing-sharing di sini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman juga bisa diterima dengan baik dengan teman-teman lain yang mendengarkan live kita di sini. Baiklah, kembalikan ke Kak Dinda. Oke. Ya, saya kembalikan ke Kak Dinda. Kata-kata hari ini. Iya. Apa ya? Kata-katanya, teruslah upayakan semaksimal mungkin apa yang bisa kamu upayakan. Oke. Hostnya juga kata hari ini. Kalau dari aku syukuri apa yang ada, itu aja. Syukuri apa semuanya adanya. Baik, oh ya, jangan lupa ya Kak Dinda ya. Kita ini nanti series ya. Mudah-mudahan nanti kita akan untuk teman-teman yang sekarang belum sempat untuk dibacakan pertanyaannya, belum sempat untuk ikut sharing-sharing, jangan berkecil hati karena nanti mudah-mudahan insya Allah ya kita akan lakukan lagi live seperti ini ya Kak Dinda ya. Insya Allah. Lanjut. Iya, baiklah. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih ya. Yang mau istirahat silakan istirahat. Selamat istirahat.